Assalamualaikum sahabat sekalian. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang nabi yang diutus kepada kaum yang sangat kuat, sombong, dan merasa tidak terkalahkan. Dialah alaihi salam, seorang nabi yang diutus untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesombongan. Kisah Nabi Hud bukan hanya tentang azab yang dahsyat, tetapi tentang peringatan Allah terhadap kesombongan, kekuatan tanpa iman, dan kekayaan tanpa ketaatan. 1. Kaum Ad dan kesombongan mereka. Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad, sebuah kaum yang hidup di wilayah Ahqaf, daerah padang pasir yang luas dan keras. Meskipun hidup di padang pasir, kaum Ad dikenal sebagai bangsa yang sangat maju pada masanya. Mereka dianugerahi tubuh yang besar dan kuat, fisik yang perkasa, serta kemampuan membangun yang luar biasa. Kaum Ad mampu mendirikan bangunan-bangunan tinggi, istana megah, dan menara-menara besar yang belum pernah ada tandingannya pada masa itu. Bangunan-bangunan tersebut menjadi simbol kekuatan, kejayaan, dan kebanggaan mereka. Selain kekuatan fisik dan teknologi bangunan, kaum Ad juga hidup dalam kelimpahan harta dan sumber daya. Kehidupan mereka terasa aman dan makmur. Namun semua kenikmatan itu justru membuat mereka lupa diri. Kekuatan yang mereka miliki melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Mereka merasa paling hebat, paling kuat, dan tidak membutuhkan siapapun. Mereka menganggap diri mereka tidak akan pernah dikalahkan. Kaum Ad menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dan meninggalkan penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Dengan penuh kesombongan, mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Ucapan itu menunjukkan betapa hati mereka telah tertutup oleh kesombongan. Mereka lupa bahwa semua kekuatan, kekayaan, dan kejayaan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan karunia dari Allah. Kesombongan inilah yang menjadi awal kehancuran kaum Ad. Ketika manusia merasa paling kuat dan melupakan Allah, saat itulah peringatan dan azab Allah semakin dekat. 2. Dakwah Nabi Hud dan penolakan kaumnya. Allah tidak membiarkan kaum Ad terus berada dalam kesesatan. Dengan kasih sayangnya, Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam dari kalangan mereka sendiri. Nabi Hud berasal dari kaum Ad, mengenal adat dan kebiasaan mereka, serta berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Dengan penuh kelembutan dan kesabaran, Nabi Hud menyeru kaumnya untuk kembali kepada kebenaran. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Nabi Hud mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan yang mereka banggakan. Jika mereka mau beriman dan bertobat, Allah akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan, menambah kekuatan mereka, serta melapangkan rezeki dan kehidupan. Namun ajakan Nabi Hud tidak disambut dengan hati yang terbuka. Kaum Ad justru merasa tersinggung dan marah. Kesombongan yang telah lama menguasai hati mereka membuat kebenaran terasa pahit untuk diterima. Mereka mengejek Nabi Hud, menuduhnya bodoh, dan menyebutnya sebagai pendusta. Dengan penuh keangkuhan mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapanmu." Bagi kaum Ad, berhala-berhala dan tradisi leluhur mereka dianggap lebih berharga daripada kebenaran. Mereka merasa tidak membutuhkan peringatan karena menganggap diri mereka kuat dan aman dari segala ancaman. Kesombongan itulah yang menutup hati mereka dari cahaya petunjuk. Mereka melihat Nabi Hud bukan sebagai pembawa kebenaran, melainkan sebagai ancaman bagi kebanggaan dan kekuasaan mereka sendiri. Padahal penolakan terhadap dakwah Nabi Hud bukanlah tanda kekuatan, melainkan awal dari kehancuran yang semakin mendekat. 3. Peringatan dan azab Allah. Setelah penolakan yang terus-menerus, Setelah penolakan kaum Ad yang terus-menerus dan kesombongan yang semakin menjadi, Allah mulai menurunkan tanda-tanda peringatan. Hujan yang selama ini menjadi sumber kehidupan dihentikan. Tanah menjadi kering, tanaman mati, dan kehidupan perlahan berubah menjadi sulit. Namun kaum Ad tidak mengambil pelajaran. Mereka justru semakin keras kepala dan tetap menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Peringatan demi peringatan diabaikan, seolah mereka merasa kebal dari azab Allah. Suatu hari, kaum Ad melihat awan hitam besar mendekat ke arah negeri mereka.
Setelah sekian lama dilanda kekeringan, mereka merasa gembira. Dengan penuh harapan mereka berkata, "Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan bagi kami." Mereka mengira awan itu adalah pertanda rahmat dan keselamatan. Namun Nabi Hud segera memperingatkan mereka. Ia berkata bahwa awan tersebut bukan membawa hujan, melainkan azab dari Allah akibat keingkaran dan kesombongan mereka. Sayangnya, peringatan Nabi Hud kembali diabaikan. Tak lama kemudian, Allah menurunkan angin yang sangat dingin dan sangat dahsyat. Angin itu bertiup tanpa henti, siang dan malam, selama beberapa hari. Bukan angin biasa, melainkan angin yang membawa kehancuran. Angin tersebut menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan megah yang selama ini mereka banggakan. Tubuh-tubuh manusia yang sombong itu tercabut dan terhempas seperti batang pohon yang rapuh. Kekuatan yang mereka anggap tidak terkalahkan sama sekali tidak mampu melawan azab Allah. Kaum Ad yang dahulu dikenal sebagai kaum terkuat, akhirnya dibinasakan hingga tak tersisa. Tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka, karena kesombongan telah menutup hati mereka dari iman dan taubat. Azab ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah kelemahan di hadapan Allah, dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. 4. Keselamatan orang beriman dan akhir kisah. Di tengah azab yang begitu dahsyat, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka dilindungi Allah dari angin penghancur yang membinasakan kaum Ad, kaum yang dahulu dikenal sebagai bangsa paling kuat, paling megah, dan paling sombong akhirnya lenyap tanpa bekas. Tidak ada lagi istana-istana tinggi yang mereka banggakan. Tidak ada lagi kekuatan yang mereka sombongkan. Semua hancur sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Bangunan-bangunan megah yang tersisa menjadi saksi bisu bahwa kekuatan manusia tidak berarti apa-apa tanpa iman kepada Allah. Kesombongan yang dahulu mereka banggakan justru menjadi sebab kehancuran mereka sendiri. Setelah azab itu berlalu, Nabi Hud melanjutkan hidupnya dalam ketaatan dan kesederhanaan. Beliau tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur, sabar, dan teguh dalam iman. Hingga akhirnya Nabi Hud wafat dalam keadaan beriman dan dimuliakan oleh Allah sebagai salah satu nabi yang membawa peringatan besar bagi umat manusia. Sahabat sekalian, kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan tanpa iman akan membawa kehancuran. Kesombongan adalah awal dari kebinasaan. Allah selalu memberi peringatan sebelum azab. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang beriman dan taat. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong dan keangkuhan, serta selalu mengingat bahwa segala kekuatan, kekayaan, dan nikmat hanyalah titipan dari Allah semata. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kebaikan dan pelajaran ini terus tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.